Bagaimana kita melakukan kebaikan? Mari kita melakukan kebaikan dengan memperhatikan 4 hal. Sesaat setelah Timothy dan Kinan selesai mengikuti ekstrakurikuler coding, mereka menghampiri Erika yang sedang bermain di taman. Hai, teman-teman. Kenapa si Bom-Bom tidak ikut kita ke taman hari ini? Yang aku dengar kemarin, Yakin, si Bom-Bom punya mainan baru loh katanya. Really, Tim? Mainan apa? Hai. Lihat, itu Bom-Bom datang. Wow, Bom-Bom! Your toy car is so amazing! Buah duku, buah kedongdong. Siapa dulu dong? Boleh lihat mobil-mobilannya, Bom? Hai. Bom-Bom, pinjam sebentar saja. Tidak apa-apa kan? Gak boleh teman-teman. Ini mainan baru. OMG, Bom-Bom! You kenapa jadi pelit? Pinjam, Bom! Kagak boleh. Sebentar saja. Jangan. Hai. Sudahlah, jangan bertengkar. Kalau I tidak boleh pinjam, I tidak mau main sama Bom-Bom lagi. Ya gak usah. Teman-teman, masih ingat nggak cerita tentang 5 roti dan 2 ikan? I remember. So what? Masih ingat tidak dengan anak kecil yang mau berbagi bekal makanannya? Di cerita 5 roti dan 2 ikan. Tentu saja, karena anak kecil itu banyak orang menjadi kenyang. Kalau kita bisa berbagi, kita dapat membuat banyak orang menjadi senang. Benar, Kin. Ketika kita berbagi, kita sudah membantu orang lain. 5 roti, 2 ikan. Enak banget tuh dimakan. Iya deh. Aye mau berbagi. Mari kita coba untuk berbagi, Bom-Bom. Nah, begitu Bom-Bom. Itu namanya anak hebat. Teman-teman, mari kita main mobil-mobilan bersama yuk. Thank you, Bom-Bom.
Halo keluarga besar penabur kompleks Sunrise. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema kebaikan. Apa itu kebaikan? Nanti kita akan renungkan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sebagai keluarga besar penabur kompleks Sunrise, kami boleh bersekutu bersama melalui pujian, melalui firman Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 menjadi dasar perenungan kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Teman-teman, Papa Mama dan guru-guru, apa itu kebaikan? Akar kata dasarnya baik, ada imbuhan ke, ada akhiran an. Nah, apa itu kebaikan? Saya menerjemahkan kebaikan itu seperti ini. Tindakan melalui perbuatan ataupun perkataan yang mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Jadi kebaikan itu segala sesuatu yang kita katakan, yang segala sesuatu yang kita lakukan dan mendatangkan kebaikan untuk orang lain maupun untuk kita sendiri. Nah, maka ingat-ingat ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, kita akan merasakan sukacita. Saya pernah begini, contohnya, saya pernah belanja di pasar, beli beras. Beli beras literan itu menggunakan takaran, ada satu alat takaran. Nah, 1 liter, 2 liter itu menggunakan alatnya itu seperti kayak gelas dari besi ya, itu takaran beras literan itu. Nah, pembelinya itu, takarannya itu diisi beras, tetapi selalu dilebihkan sedikit. Wah, saya senang sekali beli beras yang dilebihkan. Lain waktu saya ditolong oleh rekan sepelayanan saya, oleh sahabat saya, melakukan sesuatu sehingga tugas-tugas saya menjadi lebih ringan. Nah, itulah contoh-contoh kebaikan. Bagaimana kita melakukan kebaikan? Mari kita melakukan kebaikan dengan memperhatikan 4 hal. 4 hal ini supaya gampang diingat, saya kasih akronim BAIK. Nah, dari huruf BAIK itu kita akan merenungkan sebuah tema kebaikan. Hal yang pertama, B. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita selalu setiap saat, setiap ada kesempatan melakukan kebaikan tadi. Tutur kata dan perbuatan kita mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Orang lain senang karena tutur kata dan perbuatan kita. Maka yang perlu kita lakukan, B adalah buka hati kita kepada orang lain. Hati kita jangan menutup diri untuk mewujudkan kebaikan bagi orang lain. Buka hati kita. Seringkali kita pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar, dan tidak mau melakukan pertolongan, tindakan yang kecil, yang besar untuk mewujudkan kebaikan. Untuk melakukan sesuatu agar orang lain merasa sukacita. Misalkan, ayo siapa yang seringkali diperingatkan guru waktu PJJ kemarin ataupun sekarang onsite?
tenang di kelas, tetapi kita malah ribut, tidak memperhatikan guru kita. Atau lain waktu ketika kita di rumah, orang tua kita sedang sibuk melakukan sesuatu, kita lagi enak-enak main game, dan kita pura-pura tidak mendengar, tidak mengetahui apa yang dibutuhkan pertolongan dari orang tua kita itu. Nah, itu artinya kita tidak melakukan kebaikan. Maka kita bukalah hati kita untuk mewujudkan kebaikan bagi orang lain. Karena ketika kita membuka hati kita, hal yang kedua adalah ayo agungkan Allah. Setelah kita membuka hati kita, maka hal yang kedua adalah ayo agungkan Allah melalui tindakan-tindakan kita yang sederhana. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tindakan yang sekecil apapun, kalau dilakukan untuk mendatangkan sukacita kebaikan bagi orang lain, akan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup bersama. Ayo agungkan Tuhan melalui tutur kata kita yang santun, pertolongan-pertolongan kita yang sekecil apapun. Jangan tutup hati kita untuk melakukan kebaikan. Dan kalau kita sudah membuka hati kita, ayo agungkan Tuhan dalam tindakan kita. Hal yang ketiga adalah bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Indahnya kehidupan bersama. Jadi kita tidak hanya baik untuk diri sendiri, tapi baik untuk orang lain. Ingat prinsip kita, orang lain baik, kita juga baik. Kita merasakan kebaikan kehidupan, orang lain juga harus merasakan kebaikan. Jadi ada timbal balik. Kita tidak egois, kita tidak hanya menginginkan kepentingan diri kita sendiri. Indahnya hidup bersama dalam kebaikan. Ketika aku senang, kamu senang, kita semua senang. Papa, mama, adik-adik, saudara-saudara kita, kakak semua senang. Guru-guru kita, teman-teman semua senang karena tutur kata dan perbuatan kita. Itulah kebaikan. Hal yang ketiga. Habis B, buka hati kita untuk ayo agungkan Allah, maka indah hidup bersama dalam kebaikan. Hal yang ketiga adalah K. Kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada semua orang itu, orang yang dekat maupun yang jauh, itu artinya kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang komitmen untuk melakukan kebaikan. Komitmen adalah terus melakukan dengan segala kegigihan. Maka teman-teman, orang tua murid dan guru-guru, ayo lakukan kebaikan dimanapun kita berada. Tutur kata dan perbuatan kita mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan, hal yang baik, hal yang disenang, membuat orang lain senang. Dengan melakukan, buka hati kita. Ayo agungkan Allah dalam hal sekecil apapun. Indah hidup bersama dalam kebaikan. Maka kita membutuhkan komitmen. Kebaikan tetaplah hanya sebuah kata-kata kosong kalau tidak dilakukan. Mari melakukan kebaikan. Dimulai dari diri kita kepada orang-orang yang kita jumpai. Dalam kehidupan keluarga, persahabatan, dan atau ketika kita dimanapun berada. Selamat melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia berpenuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman,
Allah.